Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Nurayu Purnomo dengan NIM 2351036. Saya Debbie Anggreni dengan NIM 2351008. Perkenalkan, nama saya Endin Galapria dengan NIM 2351015. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dengan judul Implementasi Jammer Wi-Fi menggunakan ESP8266 yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan dengan dosen pengampu Bapak Haryansyah. Sebelum masuk ke tahap implementasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dan sejarah Wi-Fi Jammer, sejarah out, association, dan day-out pada Wi-Fi sebagai konsep jammer. Dalam jaringan Wi-Fi, proses komunikasi antar perangkat klien dan akses point diatur oleh standar IEEE 802.11 yang dimulai dikembangkan pada akhir 1990-an. Sejak awal, standar ini sudah mendefinisikan beberapa tahap penting agar sebuah perangkat dapat terhubung ke jaringan, yaitu authentic, association, dan day-out. Out merupakan tahap awal pengenalan antar perangkat klien dan akses point pada Wi-Fi generasi awal. Out masih sangat sederhana dan belum memiliki perlindungan keamanan yang kuat. Setelah itu, perangkat masuk ke tahap association, yaitu proses pendaftaran klien ke akses point agar dapat berkomunikasi dan menggunakan sumber daya jaringan. Sementara itu, day-out berfungsi untuk memutus koneksi klien secara normal, misalnya saat perpindahan jaringan atau pengelola koneksi. Namun secara historis, frame day-out termasuk frame manajemen yang tidak dienkripsi sehingga dapat dikirim tanpa autentikasi yang ketat. Kelemahan pada mekanisme manajemen inilah yang kemudian dipelajari dalam bidang keamanan jaringan dan menjadi dasar konsep Wi-Fi jammer, khususnya yang memanfaatkan gangguan pada proses deauthentication. Studi ini bersifat akademik dan bertujuan untuk memahami celah keamanan serta mendorong pengembangan standar Wi-Fi yang lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endin Galapria dengan NIM 2351015 akan mempresentasikan codingan jammer Wi-Fi. Oke, pertama saya akan membuat di outer titik inonya dulu. Oke, yang pertama fungsi include, yaitu mengimpor library dan file header yang diperlukan. Selanjutnya web serve digunakan untuk membuat objek web serve dari kelas web serve. Terus selanjutnya unsigned long day-out itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan waktu. Selanjutnya di dalam setup saya memanggil web serve titik setup server untuk mengatur server. Terus di dalam loop web serve handle client, yaitu menangani klien web HTTP request secara terus-menerus. Di dalamnya, jika day-out dan sudah 1 detik sejak terakhir day-out, maka lakukan day-out ke jaringan yang dipilih setiap 18 detik. Setiap 2 detik, periksa status Wi-Fi dan cetak. Jika tidak terhubung, tulisannya bad. Jika terhubung, tulisannya good.
Selanjutnya di dalam dout.cpp. Fungsinya yaitu di dalam perform dout, cek jika sudah 1 detik sejak dout terakhir. Selanjutnya di dalam dout.h, file header untuk kelas dout. Terus perform dout itu menerima BSS ID dan channel. Selanjutnya variabel dout now untuk menyimpan waktu terakhir dout dilakukan. Di dalam eviltwin.h, deklarasi kelas eviltwin untuk membuat jaringan palsu. Lalu fungsinya di dalam start eviltwin memulai eviltwin dengan SSID tertentu. Selanjutnya fungsi stop eviltwin untuk menghentikan eviltwin dan kembali ke mode default. Objek DNS itu untuk menangani DNS. Selanjutnya masuk ke dalam scan ap.cpp, yaitu konstruktor memanggil clear array dalam scan ap. Selanjutnya scan ap.h, yaitu deklarasi kelas scan ap untuk memindai jaringan. Jadi di dalam scan network yaitu untuk menyimpan informasi jaringan SSID, channel, BSSID, RSSI, dan perform scan untuk memindai jaringan. Di dalam get network untuk mendapatkan jaringan berdasarkan indeks. Get network count untuk mendapatkan jumlah jaringan yang tersimpan. Di dalam array network yaitu menyimpan hingga 16 jaringan. Fungsi clear array untuk mengosongkan array. Oke, selanjutnya di dalam perform scan yaitu panggil wifi scan network untuk mendapatkan jumlah jaringan. Jadi kosongkan array, lalu isi dengan hasil pindaian maksimal 16. Salin SSID, BSSID, channel, dan RSSI untuk setiap jaringan. Selanjutnya di dalam utils.cpp, yaitu bytes to string, yaitu mengonversi array bytes ke string hex dengan pemisah titik 2. GetTemp HTML, yaitu mengembalikan string HTML untuk halaman dashboard. Selanjutnya utils.h, yaitu mendefinisikan constata string untuk halaman phishing. Ini untuk halaman eviltwin. Jadi selanjutnya kita masuk ke web server.h. Pertama ada deklarasi kelas web serve untuk mengelola server web dan DNS. Selanjutnya web serve.cpp, yaitu ada konstruktor inisialisasi web di port 80 dan setup server. Jadi dimulai dari wifi mode-nya adalah access point dan STA. Lalu aktifkan Prometheus mode. Jadi selanjutnya ada access point yang saya beri nama douter dan password-nya adalah douter. Oke.
Selanjutnya, handle client itu adalah proses request DNS dan HTTP. Handle index itu menangani request-nya. Handle result itu menangani request ke result. Oke. Baik, itu saja penjelasan saya. Selanjutnya kita masuk ke tahap running. Oke, kali ini kita akan masuk ke sesi testing. Oke, selanjutnya kita login ke dalam access point yang sudah disediakan oleh ISP. Oke. Kita tekan dulu. Oke, sudah muncul. Sekarang kita masukin passwordnya. Langsung diarahkan ke webnya. Oke, selanjutnya kita klik scan. Dan dia menurunkan Oke, 8 pasang di sini ada targetnya yaitu family seperti dia menjadikan contoh. kamu dalam perut ibumu. Kejadian demi kejadian Oke. dalam 3 kegelapan. Selanjutnya kita klik family. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Oke. Tuhan yang memiliki kerajaan. Lalu ini masih aman. Selanjutnya Maka mengapa kamu dapat jika diklik dimalingkan? layout ini, maka jaringannya langsung terputus seperti itu. Jika diklik, jaringannya langsung terputus. Jadi kalau di stop, loading, oke, maka jaringannya bisa dikoneksikan. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan terhadap Wi-Fi jammer. Untuk mengurangi dampak gangguan Wi-Fi jammer, khususnya yang memanfaatkan mekanisme DAuth, terdapat beberapa langkah pencegahan yang dapat diterapkan. Pertama, penggunaan standar keamanan Wi-Fi terbaru seperti WPA3. Sangat dianjurkan karena standar ini melindungi frame management agar tidak mudah disalahgunakan. Kedua, administrator jaringan dapat melakukan pemantauan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas tidak normal, seperti pemutusan koneksi berulang dalam waktu singkat. Ketiga, penggunaan perangkat access point yang mendukung fitur keamanan lanjutan dan rutin memperbarui firmware juga membantu menutup celah keamanan standar lama. Selain itu, pengaturan kanal dan daya pancar Wi-Fi yang tepat dapat meminimalkan interferensi sinyal yang tidak diinginkan. Nah, dengan penerapan langkah-langkah tersebut, jaringan Wi-Fi dapat menjadi lebih aman dan tahan terhadap gangguan, sekaligus menunjukkan bahwa studi mengenai Wi-Fi jammer bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan, bukan untuk penyalahgunaan. Oke, selanjutnya cara pencegahannya adalah jika di HP sudah disediakan WPA3 personal. Lalu kita login dulu.
Nah, jika sudah connect, selanjutnya kita uji kembali layoutnya, di scan ulang. Lalu kita coba start layout. Nah, hasilnya di sini tidak terputus walaupun sudah kita layout. Sekian, terima kasih.